Kemudian pindah lagi ke Ibunda Aminah. Kemudian pindah lagi ke rumah Abdul Muttalib. Kemudian pindah lagi ke rumah Abu Talib. Setidaknya ada 5 rumah tempat Aminah lagi, Abdul Muttalib, kemudian lanjut ke Abu Talib. Tetapi dalam surat Al-Duha, semua naungan tersebut kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah lah yang telah menaungimu ketika Allah mendapatimu dalam keadaan yatim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada nilai ihsan di ayat ini. Bagaimana seorang hamba, bagaimana kita melihat segala sesuatu ada Allah di belakangnya. Yang kita lihat mungkin manusia, tapi hati dan tauhid harus melihat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Yang kita lihat ada orang yang menjadi jalan rizki kita, tapi hati keimanan melihat inilah Allah yang memberikan, inilah Allah yang memberi rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sikap yang seperti ini adalah sikap ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in takun tarah fa innahu yaraka. Mendengarkan suara azan ini bukan sekedar panggilan manusia, tapi ini undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Melihat segala peristiwa yang terjadi di bumi dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata Tauhid, bahwa semua dikendalikan, semua ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menceritakan satu bab tentang masa disusuinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ibunda Halimah. Redaksinya begitu panjang. Halimah yang bercerita, karena Ibunda Halimah ini akhirnya mendapat hidayah masuk Islam. Beliau cerita bagaimana masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibunda Halimah, awalnya kami kabilah Bani Sa'ad dalam keadaan kesulitan, kekeringan. Kami mencari cara bagaimana supaya bisa mendapatkan penghasilan, pemasukan. Kemudian mereka berangkat ke kota Mekah, sekitar 10 orang wanita mencari bayi yang bisa disusui. Ketika berangkat, Halimah naik onta yang sudah sakit-sakitan. Air susu onta, aso. Air susu ontanya tidak keluar. Kemudian anaknya juga rewel, karena air susu Halimahnya juga tidak keluar. Dan selalu jadi beban untuk kafilahnya. Teman-temannya selalu manggil, ayo Halimah cepat, tunggu ini onta saya sakit-sakitan, nggak bisa kenceng jalannya. Singkat cerita, karena teman-temannya Halimah itu lebih cepat datang ke kota Mekah, lebih duluan sampai ke kota Mekah, mereka lebih dulu juga mendapatkan bayi dari orang tua yang bonafit, yang mapan. Karena mereka mencari imbalan, mencari upah, sehingga dilihat mana kira-kira bayi yang tinggal di rumah bagus, megah, mewah. Sementara Halimah karena ontanya sakit, sehingga datang belakangan, terlambat. Tapi kadang terlambat itu cara Allah memberikan kita rizki yang terbaik. Tidak semua yang dapat duluan itu lebih baik daripada yang dapatnya belakangan. Pak, batu rumah tinggali sudah naik pangkat sekian-sekian, sudah naik gaji sekian-sekian. Kisah Halimah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi saya khususnya dan bagi kita. Tidak ada istilah rizki yang terlambat, setiap orang ada jalur rizkinya masing-masing. Tertahan mungkin iya karena dosa. Kalau rizki sudah dicatat oleh Allah, kalau belum sampai boleh jadi ada dosa yang menahannya.
Maka dalam surat Nuh, Nabi Nuh mengajarkan istighfarlah yang akan membuat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sampai di kota Mekah, Halimah kemudian keliling menawarkan jasa sebagai ibu susu, dan semua bayi sudah diambil oleh teman-temannya. Tersisa tinggal satu bayi saja, yang pada mulanya kata Sayyidah Halimah, kata Ibunda Halimah, kami datang jauh-jauh dari kabilah Sa'ad, dari kampung halaman ke kota Mekah, tujuannya cari upah, tujuannya cari uang, tujuannya cari imbalan. Tapi kalau bayi yang diambil ini bayi yatim, siapa yang akan memberikan imbalan? Siapa yang akan ngasih uang? Karena apalah yang bisa diharapkan dari seorang ibu? Dari seorang ibu, sementara kami mengharapkan hadiah, mengharapkan upah, mengharapkan tunjangan dan seterusnya. Sementara ayahnya tidak ada. Awalnya ditolak, enggak. Melihat gimana, oh bayinya yatim. Baik, terima kasih, kami akan keliling-keliling dulu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil di masa bayi, beliau pernah mengalami penolakan dari manusia sekitarnya. Tapi bayi yang ditolak ini, bayi yang ketika tumbuh dewasa menjadi manusia yang paling banyak dikunjungi makamnya, yang paling banyak diziarahi kuburnya, yang paling dirindukan, paling banyak dirindukan oleh umat manusia. Artinya boleh jadi masa lalu seseorang itu penuh dengan penolakan dari lingkungan sekitarnya, tapi akhir kehidupannya menjadi manusia yang paling dirindukan oleh lingkungan sekitarnya. Kalau sekarang mungkin begini, kalau sekarang kondisinya di bawah, mudah-mudahan 20-30 tahun ke depan makin ke bawah. Mudah-mudahan ada perubahan. Karena hidup, ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, hari-hari itu dipergilirkan. Ada masanya di bawah, ada masanya di atas. Yang di atas jangan jumawa, yang di bawah jangan putus asa. Ada masanya ketika Rasulullah kecil, masih usia 2 harian, 3 harian, 4 harian, masih usia kecil lah, masih dilahirkan. Ditolak oleh ibu susu yang menawarkan jasa karena yatimnya. Bahkan pada mulanya kata Ibunda Halimah, ya tidak ingin, tidak mau karena berharap materi. Tapi kalau sudah rizki, kalau sudah tercatat sebagai rizki, ditolak pun masih nyampe. Nggak mau, tapi ini rizki, nggak mau. Kadang ada rizki yang bungkusnya itu tidak kita sukai. Kelihatannya, zahirnya di depan mata ini tidak menguntungkan, nggak enak begitu. Apa yang bisa didapatkan dari bayi yatim? Tapi kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai rizki, akhirnya sampai akhirnya teman-temannya itu sudah siap-siap packing mau pulang ke kampung halaman bawa bayi. Kata Halimah ke suaminya, saya tidak ingin kembali ke kampung halaman, sudah menempuh jarak jauh, tapi tidak membawa bayi. Hanya yang tersisa tinggal satu bayi yang yatim. Sementara kita datang ke Mekah tujuannya mencari upah, imbalan, bonus, tunjangan, dan seterusnya. Kata suaminya, sudah tidak masalah. Ini suaminya juga support ke Halimah. Boleh jadi kata-kata yang positif itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi engkau mengambil bayi yatim tersebut, engkau mengambil nasmatan mubarakatan. Itu redaksi suaminya. Mudah-mudahan engkau mengambil bayi yang bisa mendatangkan keberkahan, nasmatan mubarakah. Terpaksa, tapi dihibur oleh suaminya, akhirnya diambil. Kadang cara Allah memberi rizki yang terbaik itu dengan memaksa kita. Ambil, dipaksa, tapi untuk sebuah kebaikan. Dipaksa untuk sebuah kenikmatan yang luar biasa,
mungkin zahirnya kurang menarik, zahirnya nggak enak, pendahuluannya tidak enak. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, punten, saya mau tanya dan mudah-mudahan bisa memilih salah satu ya. Mending diseret ke surga, tapi muqaddimah menuju surga itu kata Rasulullah, surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Huffatil jannatu bil makari. Mending diseret ke surga tapi penuh dengan luka, atau dibelai manja tapi ke neraka. Pilih mana Bapak Ibu? Kan pilihannya cuma dua. Mudah-mudahan bisa memilih salah satu. Kalau pilihannya ada yang ketiga yang paling ideal ya alhamdulillah begitu ya. Komono ka opat maulah sudah diseret ke neraka. Pilihannya kalau ada dua begitu, diseret tapi ke surga, dipaksa digusur tapi ke surga, atau dibelai manja tapi ke neraka. Dibangunkan tapi diajak ke surga gitu. Bangun. Memang gak enak cara ngebanguninnya, memang kasar dibanguninnya teh, tapi diajaknya mah ke masjid ke surga. Misal contoh ya, digusur tapi ke surga, dibanjur tapi ke masjid, dipaksa tapi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, atau dibelai manja tapi jadi sholat subuh misalnya, tapi nggak sholat subuh, atau dielus-elus gitu tapi akhirnya tidak mau taat dan seterusnya, dibiarkan dalam kemaksiatan. Pilih yang mana? Bukan pilihan yang mudah pastinya begitu ya, tapi kalau melihat ujungnya mudah-mudahan muqaddimahnya bisa terobati dengan akhirnya, dengan ujungnya. Seperti kisah Halimah, mungkin awalnya yatim, apa yang bisa diharapkan dari seorang bayi yatim, tapi ujungnya hari ini kita mengenal ibunda Halimah, tapi kita tidak mengenal teman-temannya Halimah. Teman-temannya Halimah mereka mendapatkan materi, mereka mendapat upah, mereka mendapat bonus, tapi mereka tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan, nama baik yang hari ini kita mengenal. Siapa ibu susunya Rasulullah? Halimah. Dikenang, diabadikan sampai hari ini. Jadi long lasting rezeki kadang dibungkus oleh Allah dengan sesuatu yang mungkin zahirnya kurang enak. Sama seperti surga, nikmat yang abadi, tapi perjalanan menuju surga penuh dengan sesuatu yang tidak disuka. Pulang Halimah, teman-temannya sudah mulai berangkat dengan ontaknya yang sehat. Tiba-tiba ini keberkahan yang langsung didapatkan oleh Halimah. Bapak Ibu jamaah nanti bisa merujuk sekali lagi Sirah Ibnu Katsir bab dzikru radha'ihi min Halimah As-Sa'diyah. Disusuinya Rasulullah oleh Halimah As-Sa'diyah. Hal pertama yang dirasakan oleh Halimah saat berangkat, air susunya itu kering, anaknya rewel. Tapi setelah membawa bayi yang yatim ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ASINYA jadi banyak, anaknya tidak rewel, dan untanya juga sehat, bisa nyusul unta yang lainnya. Pilih Pak, ya, pilih lagi ini. Halimah mungkin tidak mendapatkan materi, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan imbalan atas jasa menyusuinya seperti teman-temannya yang lain, tapi badannya jadi lebih sehat, anaknya tidak rewel, dan kendaraannya baik-baik saja walaupun sebelumnya sakit. Pilih ini atau pilih seperti teman-temannya Halimah? Pilih mana? Munaya nukatilu pasti begitu. Jadi kisah Halimah, kisah tentang ya ini materi dapat,
Ini mungkin materi tidak seperti yang lain, tapi barokahnya didapatkan. Keluarganya sehat, Halimahnya juga sehat, anaknya jadi tenang, tidak rewel, asinya jadi banyak, ontanya jadi sehat. Bahkan kata Halimah, sampai saya juga tidak mengerti kenapa yang biasanya yang ketika berangkat itu selalu di belakang, sekarang ketika pulang bisa ke depan. Sampai teman-temannya juga bingung, Halimah, apakah onta ini yang kau gunakan? Nggak tukar tambah waktu di Mekah cari onta baru. Ini onta yang sama, ini kendaraan yang sama. Di servis di Mekah, dikilik, dibor gitu, dinaikkan sesena atau gimana? Tune up atau di tune up kok bisa nyusul begini? Enggak, ini onta yang sama. Dan suaminya pun luar biasa. Kata suaminya, laqad akhadti nasmatan mubarakah. Jamaah yang Allah muliakan, kisah Halimah yang membawa anak susu, bayi susunya, saya kira ini juga akan menjadi kisah di keluarga kita semua. Ada masanya, ada kalanya, mungkin anggota keluarga, salah satu anggota keluarga, bahkan boleh jadi ada sesuatu yang tidak disukai dari pasangan kita, atau orang tua kita, atau mertua kita, tapi Allah menyimpan kebaikan kalau kita bersabar. Sama seperti Halimah tadi, nggak suka ini karena yatim, tapi ya sudah, bismillah, bersabar, mudah-mudahan ada barokahnya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah tegaskan di surat An-Nisa ini, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa 19. Wa asa an fa in karihtumuhunna, boleh jadi kalian membenci beberapa sifat dari pasangan kalian. Fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sedikit dari sifatnya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak. An-Nisa 19. Boleh jadi nggak suka karena yatimnya, tapi Allah memberikan kebaikan yang banyak karena kesabaran menghadapi keyatimannya. Boleh jadi ada sifat pasangan, kata istri ke suaminya, si bapak marah dada kieu, tapi bersabar dengan sifatnya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi orang tua yang diamanahi anak oleh Allah, mungkin secara fisik tidak sama seperti yang lainnya, dia bersabar, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi dia punya mertua yang mungkin tidak ideal seperti yang diharapkan atau seperti yang ditonton di film-film, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi mungkin dia punya apalagi, punya kakak, punya adik, punya orang tua. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kebaikannya banyak. Satu, fisiknya Halimah jadi sehat. Dua, anaknya jadi tidak rewel. Tiga, kendaraannya jadi lebih sehat, bahkan bisa berkompetisi dengan onta-onta yang lainnya. Sampailah Halimah dan teman-temannya ke kampung halaman. Kata Ibunda Halimah, saya tidak pernah menemukan kampung halaman, negeri yang jauh lebih kering, kerontang daripada kampung halaman kami. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali penggembala dombanya Halimah pulang dari menggembala domba, dombanya gendut. Air susu domba ada banyak ya, ada ASI, ada ASO, ada ASD. Air susu ibu, air susu onta, air susu domba, air susu kambing gitu. Air susu dombanya itu banyak. Sampai tetangganya bilang begini ke petugasnya, ke para pekerjanya, ke para penggembala dombanya, kalau kalian menggembalakan domba, gembalakan domba di belakang dombanya Halimah. Cari rumput, cari tempat di mana domba Halimahnya itu merumput. Jadi domba tempat Rasulullah tinggal sudah jadi panutan bagi domba-domba yang lainnya. Dombanya itu karek dombana itu. Tapi yang namanya rizki, kata Halimah, ini masih di kitab yang sama,
Domba kami setiap pulang meruput, setiap pulang itu dalam keadaan besar badannya, banyak air susunya. Sementara domba tetangga kami pulang dalam keadaan yang sama ketika pergi. Jadi memang ini barokah yang khusus diberikan oleh Allah kepada keluarga Halimah. Walaupun tempat nyari rumputnya sama, tapi bab rezeki mah belum tentu sama. Walaupun nyari bayi untuk disusuinya sama-sama di Mekah, tapi bab rizki pastinya beda. Jadi dengan kisah-kisah seperti ini bagi saya khususnya dan bagi kita semua, kita nggak khawatir begitu, nggak akan ketukar insya Allah rizki kita. Semua sudah ditakar, semua sudah ada jalannya dan nggak akan pernah tertukar. Sampai akhirnya kata Halimah, hatta yashubba syababan la yusbihuhul ghilman. Sampai akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Anak Halimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaya karena sepersusuan. Kan kita tahu ASI akan keluar kalau dia punya bayi, kan begitu ya. Sepersusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Sayyidah Halimah, kata Ibunda Halimah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang sebaya, yang seusia dengannya. Redaksinya seperti itu. Bagaimana realnya, bagaimana pertumbuhannya, boleh jadi fisiknya lebih besar daripada yang lain, jalannya lebih cepat dari yang lain, pilihan kata lebih dewasa daripada yang lainnya, daya tangkap lebih cepat daripada yang lainnya, dirangkum oleh Sayyidah Halimah, tumbuh lebih cepat daripada anak-anak pada usia yang lainnya, pada usia yang sebaya dengannya. Sampai akhirnya setelah disusui selama 2 tahun, ya karena 2 tahun disusuinya seperti yang Al-Quran juga anjurkan, kemudian pulang. Kontraknya MOU-nya 2 tahun. Pulang ke Mekah seperti wanita yang lain. Sampai ke Mekah, kata Halimah ke Ibunda Aminah, Mekah ini sedang ada wabah. Kalau Anda sayang ke anak, biarkan anak ini, biarkan Muhammad tetap tinggal di kampung halaman kami. Kalau sayang ke anak, jangan biarkan Muhammad tinggal di Mekah, karena khawatir Muhammad kena wabah. Biarkan Muhammad kami yang rawat, biarkan Muhammad kami yang pelihara, kami yang akan kasih makan dan seterusnya. Kami mendapatkan kebaikan saat bersama dengan Muhammad. Pakekeh, ibunya sudah kangen. Halimah, ibunda susunya juga mendapat kebaikan, banyak barokah yang didapatkan. Tarik ulur, sampai akhirnya Ibunda Aminah luluh ya, melihat keseriusan, kesungguhan, sayangnya Halimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa pulang. Satu, kalau di Ibnu Katsir, Halimah ceritanya 3-4 bulan setelah dikembalikan tadi. Jadi usia Nabi sekitar 2 tahun 3 bulanan atau 2 tahun 4 bulanan. Ada satu peristiwa yang membuat Halimah khawatir. Peristiwa yang membuat Halimah akhirnya, kalau 3 bulan yang lalu kekeh ingin menempatkan Rasulullah di rumahnya, setelah peristiwa ini kekeh ingin mengembalikan Rasulullah ke orang tuanya. Peristiwa pembelahan dada. Rasulullah sedang main di halaman belakang, tiba-tiba anaknya Halimah lari, "Bunda, ada apa nak?" "Akhi min Quraisy," saudaraku yang dari Quraisy itu. Dia didatangi 2 laki-laki berbaju putih, kemudian dia ditidurkan. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, saya takut, saya lari. Laporan anaknya, Halimah kemudian ke halaman belakang mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ternyata Rasulullah sudah berdiri dengan wajah muntaqi'ul laun. Raut mukanya, wajahnya sudah lebih bersinar, lebih cerah dari sebelumnya. Dan ya Halimahnya khawatir. Kemudian ditanya, kenapa? Ada apa? Datang dua orang laki-laki berpakaian putih, menidurkan saya, abja'ani, dua-duanya menidurkan saya, fasyaqqa sadri, dibelah dada saya, dikeluarkan sesuatu, kemudian dimasukkan lagi. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan peristiwa kiasan, tapi nyata. Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi yang melayani Rasulullah di Madinah selama 10 tahun, pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Anas bisa melihat bekas jahitannya? Sebagai asisten, sebagai Rasulullah sering membuka baju, apalagi dalam keadaan umrah misalnya. Umrah kan pasti kelihatan begitu, kalau pakai kain ihram kelihatan dadanya. Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitan di dadanya, sehingga pembelahan dada ini bukan peristiwa yang sifatnya kiasan, tapi benar-benar dibelah dadanya. Dikeluarkan bagian dari dada Rasulullah yang itu menjadi tempat tinggalnya syaitan, hadzus syaitan, dibersihkan kemudian dimasukkan, dijahit lagi. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah manusia seperti kita bisa mengeluarkan bagian syaitan dari dadanya? Saya bisa menjawab mungkin, asal yang membelah dadanya malaikat Jibril. Asal malaikat Jibril, karena yang tahu bagaimana cara membelah dengan sebaik itu, tahu bagian mana yang akan dibersihkan, yang kemudian membuat wajah Rasulullah jadi lebih cerah dari sebelumnya, hanya Allah yang tahu, dan malaikat Jibril yang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua laki-laki yang berbaju putih itu malaikat, dilihat oleh Nabi, dilihat oleh saudara sepersusuan Nabi. Artinya malaikat itu bisa dilihat oleh manusia kalau malaikat sudah diizinkan oleh Allah berubah wujud menjadi materi yang memang bisa dilihat oleh manusia. Kalau dalam wujudnya yang asli, Rasulullah pun baru melihat malaikat Jibril 2 kali dalam hidupnya. Pertama ketika Isra Mi'raj, yang kedua ketika wahyu yang pertama diturunkan kepada beliau. Tapi para sahabat pun pernah melihat malaikat Jibril saat Jibril berubah wujud menjadi manusia. Nabi sedang duduk, tiba-tiba para sahabat melihat ada laki-laki, bajunya putih sekali, tapi rambutnya hitam. Kata Umar bin Khattab yang melihat laki-laki ini, kalau bajunya putih ini, Umar itu tipe analis gitu ya, melihat sesuatu langsung dianalisis. Kalau bajunya putih, rambutnya hitam, berarti bukan orang jauh. Karena kalau orang jauh pasti bajunya kena debu, rambutnya juga kotor. Karena dulu kan nggak pakai mobil, pakai onta, pasti kena debu, pasti bajunya kotor. Tapi kalau orang jauh, bajunya kotor. Kalau orang dekat, pasti ada yang kenal. Saya nggak kenal, ini orang siapa? Tanya kanan, kenal tuh, tanya kiri, kenal tuh, tanya depan, kenal tuh, tanya belakang, kenal tuh. Disebut orang jauh bersih, disebut orang dekat tidak ada yang kenal. Ini, dan tiba-tiba laki-laki baju putih ini duduk di depan Nabi, lututnya nempel ke lutut Nabi, tangannya kemudian di atas paha. Ada yang menjelaskan pahanya sendiri, ada juga yang menjelaskan, kata para ulama, di atas pahanya Nabi. Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian bertanya laki-laki ini, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, Islam itu syahadat, salat, saum, zakat, haji. Kata laki-laki tadi,
Sadaqta, engkau benar. Umar bin Khattab bingung. Ini orang nanya tapi membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Membenarkan, bertanya tapi membenarkan. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Kapan hari kiamat? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apa tandanya hari kiamat? Bangunan makin tinggi kata Nabi, tapi akhlak semakin rendah kepada orang tua. Akhirnya laki-laki tadi berdiri keluar dari masjid. Kata Rasulullah, coba cari laki-laki itu masih ada atau tidak. Umar keluar, sudah hilang, sudah nggak ada. Rasulullah tanya, atadruna manisa'il? Tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Berarti para sahabat lihat ya siapa tadi yang bertanya. Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, dzaka Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu malaikat Jibril datang mengajarkan agama untuk kalian. Jadi kalau sudah diizinkan oleh Allah untuk berubah menjadi manusia, manusia seperti kita pun bisa melihatnya. Hanya kalau dari cerita-cerita tadi, kadang manusia tidak tahu kalau ini adalah nggak ngeh kita. Hanya Allah yang tahu. Seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap majelis ilmu itu ada malaikat yang menaungi. Wah, dia yang malaikat, malaikat. Ala kulli hal. Bahkan ketika datang ke Nabi Lut juga awalnya tidak sadar kalau itu malaikat. Datang ke Nabi Ibrahim tidak sadar, disuguhkan makanan, dianggapnya tamu biasa. Suguhkan makanan, sampai ketika makanan tidak di tangannya tidak diulurkan ke makanan, nakirahum, Nabi Ibrahim sudah mulai aneh. Ini tamu sudah disuguhkan makanan tapi nggak mau makan. Nah, di situ Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya. Nggak biasanya manusia disuguhkan makanan enak, musafir tapi tidak minum, tidak makan sama sekali. Di situ baru Anda ini siapa? Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, setelah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bab tentang tanda kenabian di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab khatamun nubuwah. Kata para ulama mengomentari tanda di pundak Rasulullah, tanda di pundak Rasulullah, tanda sebagai seorang nabi baru muncul setelah dada Rasulullah itu dibelah. Ya, setiap nabi di pundaknya ada tanda. Telur puyuh, bentuknya seperti telur puyuh. Ada jendolan, bentuknya seperti telur puyuh, di pundak lebih dekat ke sebelah kiri. Kemudian jendolannya itu dikelilingi oleh seperti tahi lalat, titik-titik hitam. Kemudian keluar bulu menutupi jendolan tersebut. Setiap nabi punya tanda tersebut. Bapak-bapak boleh cek pundak sebelah kirinya, lamun aya eta makutil. Sanes tanda kenabian. Dan tandanya, kata para ulama mengomentari hadis ini, baru muncul setelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah. Jadi tandanya tidak muncul dari lahir, tandanya baru muncul setelah dibelah dada. Karena khawatir, karena bingung, karena tidak tahu siapa dua laki-laki tadi yang datang. Khawatir dibawa kembali ke Mekah, kemudian dikembalikan. Dan seorang ibu kandung, feelingnya kuat. Diinterogasi begitu. Kenapa? Kok pengen dikembalikan? Pasti ada sesuatu. Nggak ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Nggak ada sesuatu. Ini kami sudah merasa puas bersama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin kembalikan. Feelingnya kuat, instingnya kuat. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatunya. Pasti ada sesuatu.
Sampai akhirnya kata ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usduqinil qaul, tolong jawab yang jujur. Ada kejadian apa sampai akhirnya maksa-maksa sekarang ingin mengembalikan? Halimah akhirnya cerita peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, selesai cerita, Halimah bingung karena sama sekali tidak melihat kekhawatiran di raut wajah ibunda Aminah. Gampang biasa, oh seperti biasa. Selesai cerita, kata ibunda Aminah ke ibunda Halimah, maukah engkau mendengar cerita yang lebih aneh daripada ceritamu tentang anak ini? Kata Halimah, memang ada yang lebih aneh. Ada, ceritakan. Saat saya mengandung, saya tidak pernah mengandung seperti ibu-ibu yang lainnya. Kalau yang lain merasa mual, muntah, ngidam nanu aneh-aneh teh begitu. Minta lotek tengah malam, naudzubillah, macam-macam gitu. Tidak seperti yang lainnya, tidak merasa keberatan, dan ketika mau melahirkan melihat ada cahaya keluar dari perutnya, naik cahayanya itu ke langit Mekah. Mekah kemudian menjadi bersinar, kemudian cahayanya ke arah negeri Syam, ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian dalam mimpi melihat Syam bersinar dengan cahaya dari perutnya Aminah tadi. Setelah itu cahayanya balik lagi ke langit Mekah dan masuk lagi ke perut ibunda Aminah. Kalau engkau cerita yang aneh seperti itu, saya juga pernah punya cerita aneh. Dan itu diceritakan sekali lagi di kitabnya Ibnu Katsir. Kenapa Ibnu Katsir ini saya sarankan untuk dijadikan salah satu rujukan utama? Karena Ibnu Katsir itu sangat ketat dalam meriwayatkan hadis, dalam meriwayatkan cerita. Sangat ketat sekali. Artinya, kalau sudah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, disampaikan oleh Ibnu Katsir, insya Allah cerita seperti ini cerita yang valid, cerita yang bisa dipercaya, cerita yang sahih. Jamaah yang Allah muliakan, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibu kandungnya. Apa hikmah? Masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah-pindah tempat tinggal, lingkungannya beragam, bukan hanya di Mekah, tapi juga di pedalaman, pedesaan, kampung, gitu ya, padang pasir, lebih padang pasir daripada Mekah sendiri. Apa hikmahnya Rasulullah tinggal di rumah Aminah, tinggal di rumah Halimah, tinggal di rumah Abdul Muttalib, tinggal di rumah Abu Talib, tinggal di beragam lingkungan, tinggal di berbagai macam rumah? Pasti ada hikmahnya. Salah satunya, Allah sedang menyiapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil terbiasa dengan lingkungan yang berbeda-beda. Karena orang yang terbiasa dengan lingkungan yang berbeda lebih mudah berinteraksi dengan manusia yang berbeda-beda juga. Orang yang hanya terbiasa dengan satu lingkungan saja cenderung akan lebih butuh usaha untuk beradaptasi ketika dia berinteraksi dengan lingkungan yang macam-macam. Di Mekah Rasulullah tinggal di kota. Di Halimah As-Sa'diyah beliau tinggal di pedesaan. Orang kalau terlalu lama tinggal di kota, kampung, pulang ke kampung pasti repot begitu. Biasa tinggal di kota kalau makan, nggak ada yang masak, tak 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 tak, gojek datang makanan. Ke toilet tinggal surut begitu, tinggal nanti tinggal mudah lah, tinggal buka keran keluar air. Pulang ke kampung halaman, di mana ya cairna, nimbah lah dan seterusnya. Harus mompa dulu begitu. Bahkan jarak dari rumah ke kamar mandi mungkin harus keluar rumah, harus jalan dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa dengan kloset yang duduk, mungkin ketemu kloset yang jongkok jadi ragap, jadi kagok. Itu kumaha cara pakainya.
Kalau sudah biasa pakai apa cebok dengan istija dengan yang semprotan, kalau harus pakai gayung rada hese teh kudu kumaha gitu. Contoh-contoh sederhana seperti ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah tinggal di rumah yang berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda dengan sifat yang berbeda-beda, di kota pernah Mekah, di kampung juga pernah. Dan di kota juga di rumah yang beragam, tinggal dengan ibu kandung pernah, orang tua pernah, tinggal dengan kakeknya juga pernah. Jadi dengan kakek bisa dekat, dengan orang tua juga pastinya dekat, dengan paman juga dekat, dengan keluarga semuanya dekat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi rahmatan lil alamin kalau tidak siap berinteraksi dengan alamin, semua alam? Termasuk nanti dalam perjalanan persiapan diangkat menjadi nabi, Allah menyiapkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan dunia yang tidak zahir, dengan dunia yang gaib, dengan dunia yang gaib. Sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi disiapkan oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan. Insya Allah pada waktunya kita sampaikan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kebersamaan Rasulullah dengan Ibunda Aminah yang tercatat salah satunya perjalanan ke Yathrib, Madinah hari ini, Mekah, Yathrib. Perjalanan inilah yang menjadi akhir kebersamaan Rasulullah dengan ibunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Rasulullah dibawa ke Yathrib, ke Madinah? Silaturahim. Silaturahim ke siapa? Ke keluarga suaminya. Jadi Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat di Madinah karena Abdullah punya keluarga yang tinggal di Madinah. Asal usulnya Abdullah dari Madinah, kakeknya. Jadi kenapa Abdullah bisa meninggal di Madinah? Ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Setelah menikah dengan Aminah, Abdullah melakukan perjalanan dagang pada umumnya, rihlatash syita'i was-saif. Menikah dengan Aminah, kemudian berangkat ke Syam. Selesai dagang dari Syam, pulang ke Mekah, singgah dulu di Madinah. Aminah di Mekah dalam keadaan hamil. Setelah singgah di Madinah, Abdullah meninggal dunia. Kenapa singgah di Madinah dulu? Karena ada keluarga di Madinah. Abdul Muttalib masa kecilnya itu tinggal di Madinah. Abdul Muttalib kita sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Abdul Muttalib aslinya Syaibah. Tumbuhnya masa kecilnya di Madinah. Kemudian dibawa oleh pamannya yang bernama Muttalib. Muttalib membawa Syaibah ke kota Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang Mekah bilang, lihat, Muttalib membawa budaknya. Muttalib bawa budak. Itu budaknya Muttalib. Itu Abdul Muttalib. Itu budaknya Muttalib. Namanya Syaibah, tapi dijuluki Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya nenek moyang dari jalur bapak, ya, punya nenek moyang yang pernah tinggal di Madinah. Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak anaknya pergi ke Madinah, mengenalkan putranya ke keluarga suaminya. Punten, ini mungkin terdengar biasa, tapi akan jadi luar biasa kalau suami atau pasangan itu sudah tidak ada.
Suaminya sudah meninggal, tapi istrinya masih menjaga silaturahim dengan keluarga suaminya, yang jaraknya silaturahim ini bukan 1-2 kilo, jaraknya bukan 10-20 kilo. Mekah Madinah naik onta itu minimal 10 hari. Pernah melakukan silaturahmi yang perjalanannya menghabiskan waktu 10 hari? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih sangat muda, usia 5 tahunan, diajarkan nilai silaturahmi langsung oleh ibunya sendiri. Ini kalau didramatisir mungkin begini. Memang saya tidak menemukan dialognya, tapi mungkin kabayanglah ada dialog begini. Bu, kita mau kemana? Kita mau ke Yasrib. Nah, ke Yasrib, ada apa di Yasrib? Ayahmu dikuburkan di Yasrib, keluarga ayahmu ada di Yasrib, kita akan silaturahim ke Yasrib. Berapa lama kita akan ke Yasrib? Perjalanan ke Yasrib sekitar 10 hari. 10 hari untuk silaturahmi, 10 hari untuk silaturahmi. Berangkat. Padahal suaminya sudah meninggal dunia. Padahal pasangannya sudah tidak ada. Kadang orang lain ini mah ya. Jangankan pasangan sudah tidak ada, pasangan masih ada saja diajak untuk silaturahim dengan keluarga pasangannya gitu. Horea mah macam-macam kita alasannya. Dan ya, anak kita, anak saya juga akan melihat nilai silaturahim itu dari orang tuanya langsung, dari kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nilai silaturahim kepada umatnya. Sejak kecil pun beliau melihat bagaimana nilai silaturahim diajarkan oleh ibunya langsung. Ini bukan tinggal di rumah 10 hari, bukan. Perjalanan menuju ke rumah keluarga suaminya 10 hari. Kan kalau kita macet-macetan 10 jam lah, masih 10 jam juga masih dalam mobil, bisa ke rest area, bisa makan dulu gitu. Ini 10 hari 10 malam perjalanan hanya untuk silaturahim. Jadi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat langsung sejak kecil nilai silaturahim itu begitu luar biasa, diajarkan, dipraktekkan langsung oleh ibunya. Muslimkah? Siapa yang ngasih ajaran silaturahim? Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum jadi nabi waktu itu. Tapi silaturahim ini perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang dikenal, walaupun tidak harus menggunakan dalil-dalil agama. Tanpa harus pakai dalil agama, sambung silaturahim nanti dapat ini dapat itu, enggak. Saya yakin, saya percaya agama apapun kalau bicara silaturahim, semua akan memandang silaturahim itu baik. Silaturahim itu sesuatu yang baik. Tinggal niat silaturahimnya mungkin yang apa namanya, yang menjadi pembeda. Jamaah yang Allah muliakan, sampai di kota Madinah, sampai di Yathrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa agenda. Pertama, beliau mengetahui di mana dimakamkan ayahnya. Yang kedua, beliau bersilaturahim dengan keluarga ayahnya. Yang ketiga, ini yang diceritakan oleh Nabi, kuntu ahsantul auma fi bi'ri Bani Najjar wa ana ibnu 6 sinin. Saya itu belajar berenang sejak usia 6 tahun saat saya berkunjung ke kabilah Bani Najjar di kota Madinah. Jadi kalau ada riwayat Ibnu Al-Baihaqi, Nabi menganjurkan kepada orang tua, ajarkan anak kalian untuk berkuda, berenang dan memanah. Nabi di usia 6 tahun beliau juga belajar berenang. Padahal beliau tinggalnya di padang pasir. Beliau tinggalnya di padang pasir, ada air, ada ya, semacam mata air, telaga. Kemudian Rasulullah diajarkan berenang di situ.
kuntu ahsantul auma wa ana ibnu sittasinin. Dengan beragam kesehatan dari olahraga renang, ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari aktivitas kita. Sampai akhirnya jemaah yang Allah muliakan, kita cukupkan pertemuan ini. Peristiwa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Pulang dari Yasrib, 150 km dari Madinah, sampai di satu kampung namanya Kampung Abwa. Ibunya dalam perjalanan pulang kelelahan, kecapean, sakit-sakitan, dan di Abwa mereka istirahat lama di depan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usianya yang masih 6 tahun. Di Madinah beliau melihat makam ayahnya, di Abwa beliau melihat makam ibunya. Muncul pertanyaan begini, apa hikmahnya anak usia 6 tahun ditakdirkan oleh Allah melihat kematian ibunya di depan mata? Apa hikmahnya Rasulullah di usia Sallallahu Alaihi Wasallam, di usia yang masih sangat belia, ditakdirkan oleh Allah mengenal yang namanya sakaratul maut, kematian di depan mata. Padahal usia 6 tahun ini kita mengenal sekarang istilahnya golden age gitu ya. Usia-usia emas. Semua peristiwa di usia 6 tahun nempel sampai usia dewasa. Kenapa Allah menginginkan, menakdirkan, mengizinkan sakaratul maut ibunya terjadi di usia 6 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pantaslah kalau kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, perbanyaklah mengingat kematian. Aktsiru, perintahnya bukan ingat kematian, tapi perintahnya perbanyaklah. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat kehancuran, perbanyak mengingat penghancur kelezatan, perbanyak mengingat kematian, diperbanyak. Nabi sejak usia 6 tahun diajarkan langsung oleh Allah ingat dengan kematian. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan berangkat dengan ibu, pulang ibunya sudah tidak ada. Ingatan, kenangan Abwa itu nempel di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau Fathu Mekah, perjalanan dari Mekah, perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Beliau lewat Kampung Abwa. Usianya saat itu sudah 61 tahun. Ibunya meninggal di usia 6 tahun. Fathu Mekah di usia 61 tahun. Lewat Kampung Abwa beliau nangis. Padahal sudah berlalu 55 tahun. 55 tahun yang lalu ibunya meninggal dunia, tapi Rasulullah tidak pernah melupakan kenangan bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang dari Madinah menuju Mekah, Allah mengambil nyawa ibundanya. Pertanyaan lagi muncul, Allah sayang tidak ke Nabi Muhammad? Sayang. Kalau Allah sayang, kenapa Allah izinkan peristiwa yang menyedihkan terjadi ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah tahu tidak kalau anak usia 6 tahun itu masih butuh dengan ibunya? Allah tahu. Allah tahu tidak kalau ibunya itu dipanggil, ibunya meninggal, Rasulullah akan sedih? Allah tahu. Kenapa Allah izinkan kalau Allah tahu? Kenapa Allah takdirkan ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam perjalanan pulang? Kalau boleh berandai-andai, nantilah meninggalnya kalau usia Nabi sudah 40, ya, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya keluarga, sudah ada sandaran lain selain kepada ibunya, bolehlah. Usia 6 tahun. Allah sayang kan ke Nabi Muhammad? Sayang sekali. Tapi kok cara sayangnya Allah ke Nabi Muhammad
mengizinkan peristiwa yang menyedihkan terjadi di usia yang masih sangat belia. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayang oleh Allah pun mengalami peristiwa seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi penenang, penghibur, karena kita tidak pernah tahu yang disayang itu boleh jadi cara sayangnya adalah cara sayang Allah, bukan cara sayang manusia. Sebagai ilustrasi, punten, ini ilustrasi saja. Anak dan orang tua punya cara pandang yang berbeda tentang sayang. Kata anaknya, "Pak, hoyong motor lah." "Bu, hoyong motor, Bu." "Atuh Pak, atuh Bu, atuh Pak, atuh Bu." "Adek, korek ke 7 tahun geus minta motor." "Ah, bapak mah teu sayang." Ini orang tua yang sayang atau tidak? Sayang. Kalau sayang kenapa enggak ngasih? Justru bentuk sayangnya itu jangan dulu dikasih. Kapan dikasihnya? Kalau orang tua sudah melihat anaknya sudah siap untuk punya motor, baru dikasih. Jangankan hamba dengan Tuhannya, jangankan makhluk dengan Khalik, bahkan cara pandang terhadap sayang antara manusia dengan manusia saja bisa beda. Antara orang tua ya ini sayang, tapi kata anaknya, "Banyak sayang siga kieu." Kata orang tua, bangun, ke masjid, sholat. "Ah, bapak mama itu sayang pisan ke anak teh." "Sayang ieu teh." "Atuh kan teh nembe uih jam 11." Sayang ieu teh. Anak merasa ketika dibangunkan tidak disayangi karena masih capek. Orang tua melihat ini sayang. Gitu. Karena kalau nggak begini, ku anfusakum wa ahlikum nara, urusannya nanti bisa lebih panjang lagi. Jangankan makhluk dengan Khalik, jangankan hamba dengan Tuhan, bahkan sesama manusia pun kadang cara pandang terhadap sayangnya juga berbeda. Allah sayang. Dan karena peristiwa inilah kematian di depan mata orang yang disayang oleh Nabi, ibu kandungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan apa yang namanya kematian. Apa itu mati? Nabi ngeh apa itu mati. Makanya istilahnya tentang kematian, kata Nabi, akfiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Di satu sisi kematian itu kalau lagi di atas membuat kita bisa merendah. Di sisi yang lain ketika kita ada di bawah, mengingat mati itu menghibur kita. Sedang sakit parah, setiap orang pasti akan mati. Mungkin sedang down, setiap orang pasti akan mati. Sedang di atas, diingatkan dengan kematian, dia akan merendah. Fir'aun kalau sudah berhadapan dengan kematian, turun. Saat mau ditenggelamkan, Fir'aun mau mati, kata Fir'aun, falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Saya muslim. Maut Fir'aun. Jadi hanya mati. Pantas kalau kata Nabi, cukuplah kematian sebagai pengingat. Kafa bil mauti wa'iza. Kalau tidak ada nasihat yang masuk, kalau tidak ada tausiah yang masuk, maka nasihat yang terbaik adalah nasihat kematian. Yang di atas bisa menurunkan dirinya, yang di bawah bisa terhibur keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Ustadz, terima kasih. Mungkin beri waktu seberapa menit, barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Ini kelihatannya kalau dikasih cerita Ustadz, Bapak Ibu ini masa tenang sekali. Kayaknya ini pakai tabah semua. Ya,
Jadi dulu masa kecilnya kurang bahagia, nggak ada cerita-cerita gitu ya. Jadi dikasih cerita sekarang tuh, aduh subhanallah gitu. Iya. maaf bapak-bapak, ini masih tidak kelihatan ngantuk saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan tadi apa yang menjadi perjalanan Rasulullah dari sejak kecil. Itulah apa yang Allah ajarkan kepada seorang yang akan Allah muliakan. Ya, jadi sudah dipersiapkan dari sejak kecilnya, sudah dipersiapkan fisik, mental dan segalanya sudah dipersiapkan oleh Allah. Tadi juga sama oleh Ustaz disampaikan, mungkin cara pandang itu sampai sekarang, sampai kita pun kadang-kadang seperti itu. Ya, untuk bangun subuh saja. Ya, kalau kita memandangnya dengan nafsu, boro-boro yang nyaring kamu kerusum hujan kan tibra. Nah, itu. Tetapi disitulah pandangan Allah bahwa ini adalah yang terbaik. Ya, bahwa kita harus bangun, bahkan harus awal lebih bangun lebih awal lagi, patah hajat. Ya, subhanallah, luar biasa Pak. Jadi ini yang banyak pada kesempatan ini tadi dibahas untuk mananya, dan bapak-bapak bisa kalau ada yang belum belum begitu jelas bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya Pak? Kayaknya udah jelas semua kayaknya ya. Enggak? Pak Didi, narasumber Pak Didi? Iya. Nah, jadi ini tadi Rasulullah itu kalau bahasa sekarang itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah segala sesuatunya. Jadi boleh kalau kita katakan Rasulullah itu gemilang di usia belia. Nah, jadi segalanya sudah dipersiapkan. Begitu udah dewasa teh memang sudah siap gitunya. Tecengeng merenanya ya, fisiknya tecengeng, tebabarian gering gitunya. Terus tidak lemah dan sebagainya. Jadi menghadapi segala tantangan, rintangan kehidupan memang sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini semuanya juga kepada kita, toh kalaupun kita sudah kelewat ya di usia-usia itu kan masih ada generasi kita ya, anak cucu kita. Ayo kita bangkitkan mereka untuk supaya dididik dari sejak kecil agar nanti begitu dewasa mereka sudah siap dalam menghadapi segala rintangan tantangan kehidupan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami haturkan jazakallahu khairan katsira Ustaz, yang dimana pada kesempatan ini luar biasa kita menggali kembali mengenai tentang sirah nabawiyah, sirah Rasulullah dari sejak kecil. Memang tadi sudah dibahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kita bisa menjadi cerminan buat kita, sehingga kita tidak berkata lagi saya ketinggalan, tidak itu, tetapi di balik kita ada anak-anak kita, ada cucu kita yang harus kita bangkitkan mereka dan kita persiapan untuk di masa yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dan rahimakumullah, akhirnya ada pertemuan, ada juga perpisahan, ada diawali juga ada diakhiri. Iya, pada kesempatan ini tadi kita awali dengan bismillah, maka sekarang akhiri dengan alhamdulillah. Ketemu kembali di tempat yang sama dalam keadaan sehat walafiat dan semangat terus istiqomah untuk kita tetap menggali jalan ke surganya Allah dengan ilmu-ilmu yang kita tahu insyaallah. Demikian mari kita tutup bersama alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ayat sarapan jasman ini ada setelah setelah rohani. Nah, nanti di belakang ada jasmani.